Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang hebat di seluruh Indonesia, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video pengimbasan saya, yakni mengenai program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Perkenalkan, nama saya adalah Fariko Tanzilah Uhti. Saya seorang guru kelas di SD Negeri 002 Ukwi 2, Kecamatan Ukwi, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Nah, Bapak Ibu guru, seperti kita ketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelenggarakan berbagai program belajar. Salah satunya adalah Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, Bapak Ibu guru, apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau yang biasa kita kenal dengan AKM? Nah, AKM adalah program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas SD, SMP, SMA atau SMK, guru atau kepala sekolah SD LB, SMP LB, SMA LB, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Nah, kemudian Bapak Ibu guru, tujuan dari program guru belajar seri AKM antara lain yaitu memahami konsep asesmen nasional, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum, kemudian melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar dan berbagi seri asesmen kompetensi minimum. Bapak Ibu guru, mengapa sih kita perlu belajar mengenai AKM? Nah, sesuai dengan tujuan utamanya yaitu untuk mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Randa Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Sabtu 10 Oktober 2020 bahwa asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah kompetensi yang benar-benar minimum di mana melalui AKM kita bisa memetakan sekolah-sekolah di daerah berdasarkan kompetensi minimum yang harus dipersiapkan ya. Jadi tujuan utamanya memang nanti untuk mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik di seluruh satuan pendidikan di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Apa saja sih yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri AKM? Di sini yang pertama, semua guru SD, SMP, dan SMA atau SMK di seluruh Indonesia. Kemudian kepala sekolah SD, SMP, dan SMA atau SMK. Kemudian pengawas SD, SMP, dan SMA atau SMK, semua guru SD LB, SMP LB, dan SMA LB, kepala sekolah SD LB, SMP LB, dan SMA LB, peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM sederajat SD, SMP, SMA, atau SMK, dan kemudian mereka atau tenaga pendidik yang telah memiliki akun SIM PKB. Nah, untuk dapat ikut serta dalam program ini, tadi sudah disebutkan, Bapak Ibu harus mempunyai akun SIM PKB karena loginnya nanti menggunakan akun. Bagaimanakah cara mendaftarnya? Cara mendaftarnya gampang sekali ya Bapak Ibu, mudah. Yang pertama, silahkan mengakses https://gurubelajar.kemdikbud.co.id, kemudian pilih layanan masuk. Setelah itu, isikan surel atau nomor UKG dan password yang dimiliki oleh peserta, kemudian klik masuk.
Nah, setelah itu, kemudian masuk ke beranda program SIM Guru Belajar, pilih seri AKM. Jika calon peserta memenuhi syarat untuk mengikuti guru belajar seri AKM, maka kartu untuk mendaftar akan sudah aktif di sana. Silakan klik daftar. Selanjutnya, peserta memilih angkatan atau pengkelasan sesuai dengan waktu yang diinginkan. Jika dirasa sudah selesai, maka klik daftar. Iya, Bapak Ibu, saya sendiri di sini mendaftar sebagai peserta di angkatan 21 ya. Nah, di sana banyak sekali angkatannya dan silakan mulai dicoba Bapak Ibu. Kemudian tahapan dalam program Guru Belajar Seri AKM, tahap yang pertama yaitu BIMTEK. Pada tahap ini peserta terlebih dahulu mengikuti orientasi yang membekali peserta mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar dan berbagi seri AKM. Pada tahap BIMTEK, peserta akan mengikuti pembelajaran mengenai konsep asesmen nasional, konsep asesmen kompetensi minimum, butir soal literasi membaca dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum dalam kurun waktu selama 5 hari. Kemudian yang tahap kedua yaitu kegiatan pengimbasan. Peserta diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program guru belajar dan berbagi seri AKM. Peserta mendokumentasikan video pengimbasan dan mengunggah video tersebut pada kanal video berbagi YouTube dengan memasukkan link URL video tersebut sebagai syarat untuk mengunduh piagam penghargaan. Ini ya skemanya. Ada kegiatan pengimbasan, asesmen nasional. Di sini ada 3 yang harus diperhatikan ya, sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar episode pertama yang disampaikan oleh Bapak Menteri kita yaitu Bapak Nadiem Makarim ya. Pada episode yang pertama di situ ujian nasional akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter atau asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini sebenarnya sangat berbeda dengan ujian nasional ya. Asesmen nasional ini di sini ada 3 yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di sini ada 3 aspek ya. Dan kemudian pada AKM di sini kita ditekankan pada asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Jadi literasi dan numerasi ini sangat perlu untuk dipelajari oleh Bapak Ibu guru di Indonesia. Nah, kemudian apa sih perbedaan UN dan AKM serta survei karakter ya? Di sini ada beberapa macam aspek yang berbeda. Yang pertama dari jenjang penilaiannya. Kalau ujian nasional ini SMP, SMA, dan SMK. Ya, kalau AKM ini dilaksanakan atau asesmen nasional ini dilaksanakan dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian level muridnya ini kalau ujian nasional ini di tingkat akhir, jadi kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA. Tetapi kalau asesmen kompetensi minimum dalam asesmen nasional nanti ini akan dilaksanakan sasarannya yaitu murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 9 ya. Kemudian subjeknya kalau di ujian nasional sensus seluruh siswa, kalau di asesmen nasional ini adalah sampelnya saja yang diambil, hanya beberapa siswa. Dan perbedaan lagi lain yang mencolok yaitu nanti periodenya kalau ujian nasional 4 hari, kalau asesmen nasional 2 hari. Mode pelaksanaan yang ujian nasional semi online, kemudian yang asesmen nasional di sini adalah semi online dan offline. Model soalnya kalau di ujian nasional ini pilihan ganda dan isian singkat. Kalau di asesmen nasional ada pilihan ganda yang sudah banyak itu. Iya, untuk model soal di asesmen nasional yaitu pilihan ganda, kemudian pilihan ganda
kompleks ya, di mana nanti siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban yang benar dalam satu soal. Kemudian ada soal menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Ya, kemudian metode penilaiannya, kalau di ujian nasional ini computer based test atau CBT. Kalau di asesmen nasional di sini computerized multi-stage adaptive testing atau MSAT ya. Dan spesifikasi minimal infrasekolah di sini sudah berbeda ya. Bapak Ibu. Nah, mengenai literasi membaca dan literasi numerasi ada 3 aspek, yaitu aspek konten, proses kognitif, dan konteks. Nah, di sini dijabarkan nanti ketika kita belajar di seri AKM. Yang konten pada literasi membaca ini ada teks, informasi, dan sastra. Kemudian proses kognitifnya menemukan, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi informasi. Konteksnya nanti di sini personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, kemudian pada literasi numerasi, kontennya aljabar, bilangan geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Proses kognitifnya nanti ini pemahaman, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dan penalaran. Kemudian konteksnya personal, sosial, budaya, dan saintifik. Nah, seru sekali untuk belajar ini, belajar AKM. Apa sih? Nah, di sini serunya yaitu yang pertama, lebih fleksibel. Mengapa? Karena kita dapat mengatur sendiri waktu belajar menyesuaikan dengan waktu luang pesertanya. Bisa dilaksanakan setelah kita selesai bekerja, misalkan di sore hari atau malam pun bisa ya. Kemudian yang kedua, lebih mudah. Anda lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi unit belajar yang lebih kecil ya. Kemudian yang terakhir, lebih kolaboratif, karena di sini kita bisa belajar dengan rekan lainnya, guru lainnya ya, kepala sekolah, pengawas, bahkan dari PKBM juga bisa belajar bersama-sama. Nah, setelah mempelajari AKM ini, peserta akan mendapatkan apa saja? Yang pertama, yaitu pengalaman belajar yang seru dan bermanfaat. Yang kedua, pengalaman belajar bersama rekan guru lain. Yang ketiga, pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional. Yang terakhir nanti selain dapat ilmu, bonusnya Bapak Ibu guru juga akan mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 jam pelajaran serta piagam penghargaan. Nah, ayo Bapak Ibu guru di Indonesia, ikuti program guru belajar Kemdikbud, yaitu asesmen kompetensi minimum. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, mari kita siapkan para murid penerus bangsa yang mampu menghadapi abad ke-20. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar seluruh guru di Indonesia.